Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Masya Allah, rasanya udah agak lama ya nggak posting apapun, karena memang membatasi banget untuk bersinggungan dengan media sosial. Karena setelah banyak mendapatkan banyak pembelajaran gitu, dimana kalau media sosial itu di satu sisi bisa memberikan dampak negatif dan di satu sisi bisa memberikan dampak positif ya teman-teman. Sebenarnya tergantung dari sudut pandang aja sih. Dan media sosial itu kita gunakan untuk apa, niatnya untuk apa, dan eh, kira-kira akan memberikan dampak baik atau buruk. Sebab segala sesuatu kan akan dihisap ya teman-teman. Segala amal perbuatan kita akan dihisap dari tutur kata, perilaku, bahkan pikiran kita juga kalau akan dipertanyakan di hari pengadilan yang agung, yaitu langsung dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Jadi tidak akan ada satupun yang meleset dan tidak akan ada satupun yang terasa tidak adil gitu. Oh ya teman-teman, kira-kira siapa nih yang dalam hidupnya pernah difitnah? Masya Allah. Karena teman-teman, kalau urusan-urusan tentang kita dizolimi, kalau anak pikir tuh pasti banyak ya yang ngerasain hal ini gitu teman-teman. Dan apalagi kalau yang bicaranya udah tentang perfitnahan itu tadi. Kalau udah ngebahas perfitnahan itu teman-teman, nauzubillah min dzalik ya teman-teman, berharapnya sih kita akan dijauhkan dari ujian yang seperti itu. Sebab di dalam Al-Quran sendiri, yaitu di dalam Quran surat Al-Baqarah di ayat 191, Allah menyebutkan bahwasanya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dulu sebelum anak hijrah teman-teman, yang anak tahu itu hanyalah sebuah pepatah aja ya teman-teman, namun nyatanya itu adalah langsung firman dari Allah yang termaktub di dalam Al-Quran. Nah, ini adalah salah satu juga hikmah dari mana kita mau mempelajari atau mentadaburi arti di dalam Quran ya teman-teman. Karena kadang-kadang kita sebagai umat muslim itu kita hanya ngebaca bahasa Arabnya aja tanpa mencari tahu arti dari bahasa Arab itu yang kita baca teman-teman. Kira-kira teman-teman ketika teman-teman mengalami hal itu, apa yang teman-teman rasakan? Udah pasti rasanya sedih ya teman-teman, akan tetapi kesedihan itu janganlah membuat kita terpuruk teman-teman jikalau kita memang tidak seperti yang dituduhkan. Bahkan seharusnya kita mengucapkan alhamdulillah, karena apa yang dituduhkan itu tidaklah seperti kenyataannya teman-teman, tidak seperti kebenaran yang ada gitu. Justru kita menyikapinya bahwasanya fitnah yang terjadi ini adalah bentuk cinta Allah untuk kita. Bila mana kita memang tidak melakukan seperti yang dituduhkan, itu sebagai ujian di mana Allah akan menaikkan derajat kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab ya teman-teman. Kalau teman-teman di titik ini bisa dewasa menyikapi permasalahan yang terjadi atau bahkan fitnah itu sendiri secara dewasa dan tenang teman-teman, Allah itu, kita harus berprasangka baik ya sama Allah teman-teman, karena Allah itu mengikuti prasangkaan kita. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, di bahwasanya ujian ini datang ya untuk menguji kita, permasalahan ini datang ya untuk menguji kita, dan itu sudah menjadi kehendak Allah. Jika Allah tidak berkehendak, tentu saja fitnah itu tidak akan ada, dan itu bukan merupakan ujian untuk kita teman-teman. Hakul yakin berprasangka baik sama Allah, dimana jika kita bisa melaluinya ujian tersebut, maka Allah akan menaikkan derajat kita dan kita akan lebih disayang Allah. Masya Allah. Nah teman-teman tuh juga pernah nggak dengar tentang kisah atau di dalam Quran juga bahwasanya Rasulullah SAW saja di dalam hidupnya, beliau ini adalah manusia paling mulia di muka bumi teman-teman, yang udah pasti 100% itu terjaga dari melakukan sesuatu yang tidak baik teman-teman. Allah sudah menjaganya. Akan tetapi yang terjadi adalah Allah menurunkan ujian kepada Rasulullah SAW juga berupa fitnah teman-teman, di mana Rasul di fitnah beliau adalah orang gila, bahkan dituduh sebagai seorang penyihir, yang mana segala tuduhan itu sudah pasti mustahil terjadi dalam diri Rasulullah SAW. Sungguh orang-orang yang menebarkan fitnah kepada baginda Nabi Muhammad SAW tersebut adalah orang yang sangat jahat ya hatinya. Namun kalau kita sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa, mungkin fitnah-fitnah itu terjadi tanpa sadar juga kita memberikan peluang itu teman-teman, dimana yang kita tanpa sadar ya, kita justru membuka pintu-pintu atau celah-celah terjadinya fitnah tersebut, walaupun yang difitnahkan itu tidaklah benar. Disebabkan karena kita ini adalah orang yang sangat berpikir positif, jadi siapapun kita anggap orang itu ya baik aja gitu. Padahal sebenarnya berbagai macam karakter dan watak manusia itu kan berbeda-beda ya teman-teman. Belum tentu yang baik di depan, baik pula di belakang gitu. Namun saking kita ini berusaha jadi orang yang selalu baik sama orang lain dan berusaha berpikir positif, justru malah membuat orang yang kita baikin itu, tapi dia memiliki hati yang hasad, dengki seperti itu, yang tidak suka dan lain sebagainya, itu justru menjadikan kebaikan kita itu kunci untuk menghancurkan kita teman-teman. Sekali lagi ketika kita difitnah teman-teman, menyikapinya ya kita adalah harus dengan berusaha tenang ya teman-teman menyikapi. Sebab jika kita menyikapinya dengan reaksi berlebihan dan kita malah membalas fitnahan-fitnahan itu dengan reaksi yang lebih keras, bisa jadi orang yang memang dia di dalam hatinya ini memiliki hati yang tidak baik begitu ya teman-teman terhadap kita. Apalagi kalau orang itu udah gak senang sama kita, apapun yang kita lakukan, baik kita melakukan sesuatu yang baik sekalipun, di mata dia kita adalah orang yang buruk gitu teman-teman, dan segala hal yang kita lakukan dia tidak suka. Jadi dia akan mencari cara bagaimana dia membuat hidup kita kacau. Dia pengen melihat kita hancur, dia pengen melihat kita termakan fitnahannya. Seperti itu teman-teman.
Jadi teman-teman, jika kamu menghadapi hal ini, kamu harus kuat mental dan sabar. Sabar itu memang mudah diucapkan, tapi dijalaninya sangatlah berat dan sulit. Kalau Ana bilang seperti ini, karena Ana sendiri sudah mengalami itu. Betul, sabar itu mudah diucapkan, akan tetapi menjalaninya benar-benar butuh kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dalam berdoa kita harus meminta kepada Allah supaya kita dimampukan dijadikan orang sabar dan bisa melewati ujian demi ujian dan diberikan solusi yang terbaik. Kenapa kita nggak boleh untuk memberikan reaksi berlebihan pada orang yang senang fitnah gitu ya, yang suka usil seperti itu, yang suka jahat, yang nakal gitu ya dalam tanda kutip gitu, nakal banget yang memang kepengennya tuh suka ngerecokin orang gitu. Karena orang-orang yang dengan seperti ini, watak seperti ini, karakter seperti ini, dia justru akan sangat senang teman-teman. Kalau mana dia ibarat menyalakan sebuah api, jika api itu semakin berkobar dengan kita memberikan reaksi atau menanggapinya, maka dia akan lebih senang, dia akan nipasin seperti itu teman-teman. Akan tetapi kalau kita cuekin aja gitu kan sesuatu yang kita memang nggak lakukan kok, kita ngelakuin seperti yang dituduhkan kok, dan kita kalem ya menyikapinya, bahkan kita sama sekali malah berdiam diri gitu, nggak terlalu kita perlihatkan bahwa kita nggak merasa keganggu gitu dengan fitnahannya, kita nggak merasa kita ngerasa bersedih, diperlihatkan sedih kita berlebihan, kita jadi terpuruk. Wah, itu malah justru membuat orang yang dengki itu, yang jahat hatinya itu makin seneng teman-teman. Tapi kalau kita diam aja, kita nggak respon, ibarat api yang dia kobar-kobarkan itu, yang dia kipas-kipas itu, lambat laun akan mati sendiri dan padam. Nah, orang itu akan capek nih lama-lama. Ya, kita hanya terus berusaha dengan mendoakan supaya Allah memberikan petunjuk jalan yang lurus pada orang tersebut. Pesan Ana nih teman-teman, kita nggak boleh ngebalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita balas kejahatan dengan kejahatan, kita jadi sama aja dengan orang tersebut. Memang sih sulit bagi kita yang terbiasa menerapkan diri kita, atau kita memang ya biasa, kita dasarnya orang baik gitu ya. Kita nggak suka cari masalah, kita bukan orang yang seneng membuat huru hara gitu. Kita lebih banyak berdiam diri di rumah, kita jarang gini ya. Yang harus dimengerti itu adalah bedakan orang yang tidak mau bersosialisasi dengan orang yang lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah untuk menghindari hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang mudarat ya teman-teman. Kalau kita dibilang kita tidak bersosialisasi karena kita jarang terlihat di luar, jarang kongko, jarang ngobrol, nongkrong ya dalam arti ini, ya janganlah dinilai bahwa orang tersebut gak mau bergaul. Tolong dibedakan, karena toh kalau bertemu 1-2 kali kita saling tegur sapa dan baik-baik saja, itu artinya orang tersebut tetap menjalin silaturahmi. Bisa jadi orang-orang seperti itu yang tidak mau terlalu banyak menghabiskan waktunya di luar rumah, mereka lebih menjaga kebaikan dalam dirinya, menjaga kemanfaatan dengan menghabiskan waktunya. Toh kalau kita kebanyakan di luar rumah, kita melalaikan tugas-tugas utama di rumah, mungkin kita hanya ngobrol-ngobrol di luar, sehingga kita lalai masak, kita lalai bersih-bersih rumah, atau membaca Al-Quran, atau belajar seperti itu ya, tentu akan merugikan diri sendiri gitu teman-teman. Jadi harus dibedakan nih, orang yang tidak mau bersosialisasi dengan orang yang memang lebih menjaga waktunya aja, supaya dihabiskan dengan segala kemanfaatan yang baik untuk dunia dan akhiratnya. Nah, ketika kita udah jadi orang baik tapi selalu disalahatiin sama orang yang memang mungkin dia nggak senang sama kita, dia memang orang yang tipenya suka cari gara-gara. Ketika mungkin karena kita dinilai adalah orang yang selalu baik dan nggak enakan ya teman-teman. Aduh, kasihan banget orang yang nggak enakan itu, serba salah sih. Ketika misalnya dia nggak ngikutin maunya orang, jadi orang itu terasa jadi kayak ditolak kan ya, dan mungkin sakit hati atau mendendam, dan berpikir negatif lainnya tentang diri kita. Padahal sebenarnya yang akan kita lakukan adalah sebagai orang baik ini lagi-lagi lebih sering mengalami kesedihan dari dari orang yang udah kita bantu gitu, mengalami kesedihan atau kekecewaan dari orang yang kita niatkan kita bantu gitu. Karena kita udah niat bantu, kita udah kasih banyak kesempatan buat membuat dia lebih nyaman, bahkan kita lebih menomorduakan diri kita sendiri. Yang penting orang lain tersebut lebih nyaman gitu untuk kesenangannya. Tapi teman-teman, jika kita lakukan cara itu lambat laun akan membuat diri kita capek sendiri teman-teman. Dan kita patut mempertanyakan sebenarnya yang kita lakukan ini memang tulus ikhlas atau kita hanya butuh validasi atau pengakuan dari orang lain. Misalnya gini, oh aku kalau nggak bantuin dia, atau kalau aku nggak nyenengin hatinya dia, nanti dia mau nyuekin aku, nanti aku dikucilkan nih, gimana dong gitu kan. Nah, jadi itu harus dipertanyakan lagi, apa sih sebenarnya yang kita lakukan ini memang ikhlas atau demi validasi semata dan pengakuan semata, dan takut kita nggak punya teman kah, atau kita takut nggak punya orang yang akan menghormati kita gitu. Padahal justru orang yang seperti itu bisa jadi memang hatinya nggak baik nih, hanya memanfaatkan kebaikan kita gitu. Ketika satu saat nih, satu titik dia nggak mendapatkan apa yang dia inginkan, ya kan, jadi kita samain baik sama dia, tapi nyatanya justru berimbas sesuatu yang nggak baik ke diri kita. Ya kita harus menegakkan batasan itu teman-teman, kita harus stop, kita harus lebih mementingkan kebahagiaan diri kita, memprioritaskan keluarga kita. Dan kalau Anda rasa orang itu dekat ke kita atau orang itu baik berbahasa basi di depan kita, ternyata hanya untuk memanfaatkan diri kita aja, itu akan kelihatan banget ketika kita justru kok malah gini ya di akunya, ya kan, di kitanya kok malah dapetnya imbal baliknya kok nggak ini ya, udah dibantu tapi kok mereka malah kayak semakin semena-mena menzalimi kita, seperti itu teman-teman. Maka kita harus menyudahi penindasan secara halus yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak baik itu teman-teman, demi ngejaga kewarasan mental kita sendiri dan utamakan kebahagiaan diri kita sendiri. Ini jangan dipandang sebagai sebuah egois ya. Egois yang gimana dulu nih, kalau kita udah terlalu banyak berkorban untuk orang lain tapi kitanya hancur, buat apa gitu kan. Itu ibarat kita bundir teman-teman, itu ibarat kita dengan sukarela masuk ke dalam jurang demi orang yang bahkan gak menghargai kita dan dia meniadakan adab dan etika sama sekali.
yang nggak bisa menghargai keberadaan orang lain. Padahal udah ada hak-haknya, udah ada kewajiban-kewajibannya tersendiri. Mari harus kita tegakkan batasan. Ada hal-hal yang bisa ditolerir dan ada hal-hal yang nggak bisa ditolerir, teman-teman. Sepanjang kita berada di rule atau di jalan yang udah benar ya, kita berdiri dalam kebenaran. Jangan pernah gentar, jangan pernah takut. Kalau kita kadang-kadang ngerasa sedih, itu manusiawi ya. Ketika kita kok ngerasa dipersekusi gitu ya, kita nggak salah tapi kita ngerasa disalahkan, disetik masalah, di framing salah dan difitnah apapun itu namanya, itu pasti secara manusiawi kita akan ngerasa sedih. Tapi jangan bersedih berlarut-larut. Justru tunjukkan bahwa kamu ini mampu menghadapi segala macam jahatnya orang itu, segala macam fitnahan orang itu, selama kamu benar. Nah, Ana akan kasih dua sandaran yang kuat ya, berkenaan dengan gimana kita supaya tetap sabar dan kuat menghadapi fitnahan kejam, fitnahan keji. Jadi teman-teman, di dalam Quran surat Al-Baqarah 153, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Innallaha ma'ana, teman-teman. Pokoknya yakin bahwa kita tuh gak sendiri kok. Kita selalu berpegang teguh pada buhul atau tali yang kuat, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Segala sesuatu di muka bumi ini kecil, nggak ada bandingnya sama Allah. Sekalipun berupa fitnahan, berupa perbuatan jahat, keji, zalim itu orang-orang. Selama kita punya Allah di hati kita, pada diri kita, nggak usah takut. Dan selama kita benar, sekali lagi, kembali lagi bahwa jangan salah, kita, segala perilaku kita itu selalu dalam pengawasan Allah, teman-teman. Di dalam Quran surat Qaf ayat ke-17. Ingatlah ketika dua malaikat selalu mencatat amal perbuatan manusia. Satu duduk di sebelah kanan dan yang lainnya di sebelah kiri. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Nah, sekiranya cukup ini dulu obrolan ini pada hari ini, pada pagi ini. Semoga bisa memberikan ibrah, pelajaran bagi kita. Bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Segala kekurangan, ketidaksempurnaan itu nyata dari Ana. Dan segala hal yang benar itu datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.